Oke guys, kita ketemu lagi. Kita akan menyambung dengan yang kemarin, yaitu kita sudah sampai di pricing plan. Tapi di Instagram banyak yang nanya-nanya mengenai pricing plan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pricing plan itu kita harus tahu, kita harus sesuaikan dengan portofolio kita. Kita harus tahu kita main di market yang mana, dan kita membandingkan dengan kira-kira kompetitor kita yang mana. Kita harus tahu harga mereka juga. Kalau memang ada yang lebih spesifik, nanti mungkin akan dibahas satu persatu lagi nanti untuk nextnya, biar lebih bagus. Karena ini kita mencoba yang global dulu. Sekarang kita masuk kepada buatlah website dan promote atau advertise. Jadi setelah kita membuat pricing plan, kita sudah punya harga, kita sudah punya portofolio, kita sudah punya alat-alat, tools-tools yang memadai, yang sesuai dengan market kita. Sekarang kita harus membuat website. Tapi jujur untuk saat ini website sih tidak terlalu mendukung. Tapi website itu perlu, karena website itu merupakan kantor online kita. Jadi masih ada orang-orang yang mau tahu aja lokasi kita, tempat kita lewat website. Masih ada juga orang-orang yang melihat website sebagai rumah dan kantor kita. Jadi website itu perlu juga untuk menunjukkan identitas diri. Di sana kita bisa jelaskan di about us, tentang kita, apa yang kita lakukan, kita sudah foto dari mana, dari sejak kapan. Semua itu sangat penting. Oke. Jadi kita untuk membuat website, usahakan buatlah satu website dan blog yang menarik. Walaupun sekarang orang lebih banyak melihat Instagram, website kalau menurut Sarah, kalau melihat dulu website waktu saya buat itu ada plugin yang bisa kita taruh. Jadi kita bisa tahu visitor tuh berapa. Juga ada Google Analytics yang kita bisa taruh di website, dan kita bisa tahu yang visit berapa, usia, gender, man, woman, dan dari negara mana, dari kota mana, semua kita bisa lihat. Cuman setelah adanya Instagram, semakin menurun. Orang yang melihat website itu sedikit, tidak seperti dulu, menurunnya sekitar 70%. Jadi kita buat website dan kita bisa buat website dan kita connect ke Instagram. Jadi website kita itu bisa unduh tampilan Instagram kita. Itu ada pluginnya. Teman-teman bisa membuat seperti itu. Dan di website juga bisa ditaruh info, kontak us itu sangat penting, karena masih ada beberapa juga orang yang kontak melalui website. Mereka mungkin lihat pada saat kita promote. Jadi kita setelah buat website itu hubungannya seperti ini. Pada saat kita promote, kita iklankan, kita memakai Google Ads atau di Instagram kita mau promote, itu bisa kita referral linknya ke website dan kontak. Jadi orang bisa langsung email dan kontak lewat website. Karena saya sampai sekarang masih ada beberapa klien yang kontak lewat website. Dia masuk di Instagram, dia masuk di website, dia masuk di kontak us, dia kirim email, nanya harga dan sebagainya. Jadi buat website yang menarik, yang tidak terlalu berat lah. Kalau dulu sih memakai website yang berat. Kalau sekarang sih website itu yang penting tampilan dan desain yang gampang calon klien kita nyari. Karena rata-rata sekarang orang jarang lihat website lewat laptop atau internet atau komputer, tapi kebanyakan sih 90%, kalau mau dibilang 99% juga orang memakai HP pada saat pulang kantor, pada saat ke kantor, atau pada saat senggang makan siang, atau pada saat lagi santai. Orang semua lihat lewat HP. Nah, pada saat kita website kita sudah selesai, sudah bagus, sudah kita lihat, ini udah bagus lah website kita. Jadi
sebaiknya buat sesuai dengan nama domain kita. Misalnya kalau saya Delon Photoholic, saya juga buat www.delonphotoholic.com. Jangan banyak teman-teman yang pengen harganya bagus, pengen mendapat klien yang bagus, tapi buat website misalnya delonphotoholic.blogspot.com. Jadi ada blogspotnya, ada. Jadi kalau menurut saya belilah hosting sendiri dan kita belilah domain sesuai dengan nama kita. Jadi lebih gampang untuk di search engine, karena search engine itu sangat penting. Itu namanya SEO, search engine optimizer, itu sangat penting. Nanti pada saat orang search di Google, orang googling, kita ada di halaman berapa. Jadi itu penting. Terus pada saat sudah jadi website kita, sekarang kita mulai menjual. Kita mulai menawarkan pada klien, dan mungkin wedding organizer, mungkin juga kepada kita bisa jual ke IO, atau seperti di Jakarta katanya ke gedung-gedung, dan setiap kita print atau pada saat kita upload, kita bisa sertakan juga nama website kita. Nah, sebelum kita menjual, sosial media itu sangat penting. Jadi pada saat website kita harus selesai, kita buat sosial media sesuai dengan nama kita, yaitu kayak seperti Instagram. Instagram saya itu saya buat Delon Photoholic. Walaupun ada Instagram pribadi yaitu rock and roll papa, ya itu berbeda. Di Delon Photoholic itu khusus memang untuk upload foto-foto yang sesuai dengan kerjaan. Tapi kalau yang pribadi itu biasa ada main-main, ada yang kita suka. Misalnya saya suka sepatu, saya upload sepatu, saya upload sesuatu yang saya suka. Ada orang, teman-teman juga yang suka motor, upload motor. Jadi hobinya dia selain dari foto, upload foto-foto keluarga, video keluarga, atau pada saat behind the scene, pada saat kerja, itu pribadi bisa. Tapi kalau untuk sosial media yang membawa nama kita, nama brand kita, sebaiknya kita upload portofolio kita yang kita anggap bisa menjual dan orang bisa melihat. Tapi ingat, pada saat kita buat sosial media, tolong jangan di private, karena ada fotografer, contohnya saya buat Delon Photoholic, itu tidak private, tapi fotografernya saya sendiri, misalnya Rock Papa, saya private. Ya, klien itu jujur, klien itu selain ingin mengetahui brand kita, mereka juga ingin tahu siapa sih orang yang foto, siapa sih fotografernya, dari mana sih dia, apa yang dia lakukan, sifatnya seperti apa, hobinya dia, dan segala macam. Karena dari situ orang bisa melihat dan bisa menilai fotografer nanti yang akan mungkin prewedding atau wedding yang akan meliput klien. Itu di situ mereka lihat, oh ini fotografernya asik, ini kayaknya cocok lah untuk kita, ini fotografer bagus. Misalnya saya pernah banyak mendapat foto klien-klien dengan hobi yang sama, yaitu mereka suka sepatu. Jadi pada saat prewedding kita bicara mengenai sepatu, kita banyak yang kita bisa sharing bareng, akhirnya kita menjadi teman. Dan setelah selesai foto prewedding, kita lanjut ke wedding, dan selesai juga wedding, saya malah dikasih gift sepatu. Itu ada beberapa klien seperti itu, dan terima kasih kalau nonton saat ini. Jadi setelah website selesai, kita buat sosial media sesuai dengan nama website, terus kita bisa ikut promote. Di Instagram itu kalau kita ganti dari personal ke bisnis, kita bisa buat promote. Jadi kita bisa promote, kita pada saat kita upload, kita promote. Begitu juga di Google AdWords, kita bisa promote website kita. Jadi orang gampang mencari. Klien-klien itu biasa mencari di Google dengan search misalnya Jakarta Photographer, Jakarta Wedding Photographer, Bali Wedding Photographer, Destination Photographer, Overseas Prewedding, atau kata-kata kunci namanya keyword atau hashtag. Kalau di Instagram itu orang search by hashtag, itu sangat penting. Jadi kita sudah buat
portofolio. Dan ingat, portofolio saya ingatin juga, kita harus sesuai by style, karena orang itu akan belanja dan akan shopping sesuai dengan style kita. Jadi ada orang yang motret mengikuti orang lain, jadi selalu mengikuti yang trending. Misalnya lagi moody, ikut moody. Pada saat lagi yang bright ikut bright. Jadi klien sulit untuk sangat sulit kalian menentukan memilih. Jadi contohnya seperti gini. Pada saat kita buat portofolio dan kita nawarin ke publik, ke Instagram kita atau ke website atau sosial media lain, Facebook atau apapun, kita itu selalu berubah-ubah, tidak konsisten. Ya, kalau menurut saya sebaiknya kita harus konsisten. Jadi kalau kita bright ya bright, clean, clear. Kalau kita memang stylenya kita dark ya dark. Jangan mengikuti pada saat ini lagi dark, orang lagi yang gelap-gelap, foto gelap-gelap, semua mengikuti yang gelap-gelap. Pada saat terang mengikuti yang terang. Jadi berubah-ubah. Nah, saya kasih contoh. Misalnya ada satu si A, dia lagi hits karena dia fotonya gelap-gelap. Begitu juga si B. Dan akhirnya si C, si D, E, F ikut semua sama. Apa yang terjadi? Klien itu pasti akan melihat kok sama. Kliennya sama. Pasti klien itu cuma memilih 2 pemilihannya. Mencari sumbernya yang memang sudah hits, dia karena itu memang stylenya dia, atau klien cari yang harga termurah karena fotonya sama aja. Di antara 6 A, B, C, D, E sampai F itu sama aja. Jadi kalian mencari yang paling termurah. Nah, paling penting kita harus membuat style kita. Jadi klien itu selalu shopping berdasarkan style, basic on style. Jadi tidak berdasarkan harga. Pada saat dia sudah lihat 7 foto itu, 7 portofolio sama semua, pasti klien akan mencari yang termurah. Dia akan nanya semua, nanya, dan termurah dia akan pilih. Atau klien yang memang sudah tahu bahwa stylenya memang style foto yang si A, maka dia pilih si A. Jadi jangan berharap si C, D, E, F itu mendapatkan klien. Jangan berharap, itu sangat sulit. Tapi kalau kita punya style sendiri, kita punya warna dan style kita konsisten dari dulu sampai sekarang konsisten, pasti klien akan memilih. Klien yang sudah suka sama sekali dia akan pilih kita, dan dia sudah tidak akan berpikir lagi harga. Kadang-kala pada saat dia sudah suka fotonya, tanya harga, oke, aku ambil. Ya paling biasalah kalau di Indonesia atau dimanapun orang minta diskon. Kalau saya sih minta diskon, biasa saya kasih, oke, gini aja saya kasih diskon 10%. Atau kalau memang kita tidak mau kasih diskon, saya kasih free print kanvas misalnya, atau saya kasih lebih nanti editnya. Misalnya editnya kita kasih 50, ya udah saya kasih 75, saya tambah 25. Jadi seperti itu. Yang sering kita lakukan. Nah, sekarang kita bicara setelah kita sudah punya semuanya, kita harus menawarkan ke vendor. Karena kita bekerja bukan cuma berdasarkan direct client. Kalau kita cuma berharap di direct client yang datang, ya mungkin ada dan banyak yang seperti itu juga, tapi tidak semua seperti itu. Karena wedding organizer itu atau wedding planner itu penting untuk kita kerjasama sebagai fotografer. Kita harus mencoba mencari wedding organizer atau wedding planner yang sesuai dengan style kita nawarin harga kita. Karena untuk biaya rumah tangga kita sehari-hari akan terbackup dari situ. Pengalaman saya, memang untuk wedding organizer, wedding planner, kita memberikan komisi. Ya komisi marketing lah, atau kerjasama. Kalau sudah kerjasama biasa ada harga yang disepakati bersama, yaitu biasa orang bilang contract rate. Ada contract rate yang kita bersama, yang ada contract rate yang disepakati bersama, itu sangat penting. Jadi si wedding organizer akan selalu memakai kita.
Nah, kita harus berani untuk kerjasama. Kita ada yang pernah tanya bagaimana kita cara kerjasama? Ya, kalau saya pertama-tama mengikuti setiap acara-acara seperti wedding planner, ada acara-acara, mereka mempunyai organisasi, kadang mereka mempunyai acara, saya biasa ikut dari situ kita bisa kenalan, atau kita bisa lihat di Instagram, di website, kita bisa search, kita bisa kirim lewat email. Banyak cara yang harus kita lakukan, tapi yang paling penting itu kita harus membangun suatu relasi yang baik. Jadi sekarang kita udah masuk di network ya. Setelah kita menentukan price list, setelah itu kita membuat website, Instagram dan sosial media lain, kita mengiklankan. Setelah itu kita menawarkan ke wedding organizer, yaitu bagian dari networking. Jadi kita harus membangun suatu networking yang baik, karena dengan jadi network itu bukan cuman kita kita datang duduk ngopi, bukan, tapi maksud saya kita membangun suatu jaringan yang berhubungan dengan apa yang kita akan jual nanti. Misalnya sesama fotografer, videographer, atau ke wedding organizer, wedding planner, event organizer, decoration, dan banyak yang kita harus bangun dan kita kerjasama. Pada saat kita sudah bisa kerjasama dengan wedding vendor, pasti secara otomatis setiap bulan atau mereka mempunyai klien, pasti mereka akan menawarin harga kita, dan mereka akan memberikan Instagram kita, Facebook, ataupun website kita. Mereka akan berikan link-link semua itu ke calon klien mereka. Nanti calon klien itu akan memilih. Tapi memang wedding planner atau wedding organizer, mereka bekerja bukan cuma satu saja sih. Mereka kebanyakan bekerja beberapa wedding organizer. Jadi mereka memberikan info-info tentang kita juga gitu. Jadi klien di situ akan memilih yang mana akan mereka pakai. Tapi kalau kita mempunyai karakter yang kuat, kita mempunyai portofolio yang kuat, kita mempunyai style kita yang konsisten, pasti klien akan melihat sesuai dengan, kalau klien suka seperti yang kita tawarin, otomatis mereka akan milih. Oke, jadi membangun relasi itu sangat penting, networking, website, dan sekarang kita masuk pada teamwork. Kita membangun networking, kerjasama atau jaringan, kita membangun networking dengan teman-teman sama fotografer, videographer, wedding planner, wedding organizer, decoration, atau catering. Itu sangat penting. Setelah kita membangun, sekarang kita masuk pada teamwork. Setelah semua sudah jalan, kita harus mempunyai tim otomatis. Setidaknya mempunyai fotografer, karena untuk wedding itu minimal harus 2 fotografer. Nah, teamwork ini adalah sesuatu yang sangat paling sulit di antara, pada saat kita bangun industri fotografi ini paling sulit teamwork, karena ada yang sudah bagus-bagus, sudah jalan bagus, runningnya bagus, tiba-tiba keluar, dan kita harus memulai baru lagi. Jadi kalau menurut saya sih untuk sekarang, kalau saran saya mendingan sendiri. Kayak sekarang saya sendiri, dan saya ada beberapa teman sebagai freelance. Dulu tim kita, sekarang menjadi freelance. Karena kita tidak akan memikirkan lagi kerjaan untuk mereka, kita tidak memikirkan lagi kita harus menanggung setiap bulan, tapi kita masih tetap kerjasama. Jadi sebagai freelance, karena sangat sulit menentukan pasangan kita yang sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan style kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan di lapangan maupun pada saat post processing. Itu harus sangat penting. Jadi kerjasama dalam teamwork ini sangat penting. Kalau saran saya sih mendingan sendiri, tidak usahlah bangun teamwork, kecuali sebagai freelance. Atau bisa juga
membangun teamwork, tapi associate fotografer. Jadi di dalam satu brand ada beberapa fotografer, termasuk yang punya brand sendiri, tapi sebagai associate. Jadi mereka itu punya tim sendiri. Bisa juga, misalnya 3. Misalnya tim saya ada 2 orang. Si B juga dia punya tim sendiri dengan harga yang berbeda tentunya. Seperti itu bisa. Jadi pembagiannya mungkin pembagian by commission atau sharing profit. Begitu, seperti itu bisa. Tapi kalau membangun tim yang besar, fotografi ini yang sangat susah untuk membangun tim yang besar, karena pada saat sudah besar banyak sekali masalah-masalah di situ. Dan jujur seperti saya dulu pada saat membangun, saya sendiri yang buat jadwal, saya yang foto, saya yang edit, saya yang mikir marketingnya, saya yang mikir apabila kalau jobnya kurang, jobnya tidak ada, saya harus mikir bagaimana supaya teman-teman lain juga mempunyai penghasilan. Dan itu sangat menyita waktu, sangat lama menyita waktu dan membuat pusing, pokoknya pusing lah. Jadi saran saya sih, kalau Anda baru mau mulai membuat brand, buatlah brand sendiri dan carilah pasangan. Kalau memang pasangan selamanya, harus membuat komitmen yang sama. Tapi kalau tidak, mendingan cari freelance yang sesuai dengan style kita juga gitu. Itu paling penting. Nah, setelah teamwork kita sudah selesai, kita sudah menentukan apa yang kita mau dan teamworknya sudah ada semua. Sekarang kalau saya, yaitu tinggal melakukan pekerjaan-pekerjaan pada saat kita mendapat orderan, misalnya ya orderan mungkin secara langsung dari klien atau dari wedding organizer. Itu sangat penting, harus ada yang mengelola. Kalau dulu masih saya sendiri yang mengelola, tapi kalau sekarang sudah ada yang mengelola itu. Jadi ada tim marketing yang selalu mengirimkan email, untuk membalas email, atau mengirim ada revisi atau apa, ada sendiri orang yang menangani semua itu sangat penting dan mengurangi pekerjaan kita, dan kita bisa lebih banyak berkreasi. Oke guys, jadi kita udah bahas beberapa tips-tips bagaimana kita membangun kreatif industri, dan kalau masih banyak kekurangan dan yang belum disampaikan, bisa teman-teman komen di bawah. Tapi untuk nextnya saya akan membahas lebih mendalam lagi bagaimana menentukan price list, terus bagaimana kita kerjasama dengan wedding organizer. Saya akan lebih mendalam lagi. Tapi untuk nextnya ini kita akan bahas mengenai editing, karena pada saat saya mengajukan pertanyaan di Instagram, banyak yang bertanya mengenai preset yang dipakai atau bagaimana caranya pakai AWB yang mana. Itu kita akan bahas untuk nextnya. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu di episode berikut. Thank you guys.